Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan anugerah kepada Tuhan, sehingga pada hari ini juga kita masih diberi kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan yang berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Kita berdoa. Benar Bapa, kami datang kepadamu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, karena kasih-Mu pada hari ini, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang selalu memberkati hari lepas hari. Pada hari ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami
ingin menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, kiranya juga Tuhan sendiri yang selalu menyertai di dalam ibadah kami ini, supaya Tuhan sendiri yang menjamah setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Buka hati pikiran mereka, supaya setiap jemaat-Mu selalu fokus di dalam firman kebenar-Mu, Bapa. Pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paran Sakiu. Kiranya juga berkati beliau Tuhan, supaya firman yang disampaikan menjadi berkat setiap jemaat-Mu, sehingga kami pulang tidak sia-sia, melainkan buah berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri yang selalu menyertai dan memberkati pada ibadah kami ini, Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat akan mengganggu di dalam ibadah, kami usir, kami tangkeng di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus sendiri yang selalu menyertai di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu masih berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 16 ayat 1 dan kedua. Mazmur 16 ayat 1 yang kedua kita akan membaca bersama-sama karena ayat ini hanya 2. Sudah menemukan? Kita bersama-sama membacanya. Mazmur 16 ayat 1 yang kedua. 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, ya bagiku. Dialah segalanya, dialah segalanya, ya bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, ya bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sekali lagi, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, tentang daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa sanggup menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita di sini dikatakan ku kasih dengan kasih Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersalam-salaman karena kita yaitu keluarga Tuhan, kita selalu cinta kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kembali. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa sanggup menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya.
Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang berandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang bersama, satu-satunya yang percaya. Tuhan memulihku. Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami, yang selalu menyatakan kasih-Nya untuk kami dalam segala situasi atau keadaan yang ada. Di kesempatan ini, kami Jemaat-Mu GKRI Epifania hendak kembali bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, supaya apa yang kami baca, apa yang diperdengarkan kepada kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan ini. Untuk hamba-Mu sendiri Tuhan, pengurapan yang baru boleh Tuhan nyatakan atasnya, sehingga kehadiran hamba di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Buka hati pemikiran kami semua, fokus terhadap pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Markus pasalnya yang ke-16, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Jika sudah menemukan ayat ini, sidang jemaat, kita akan membaca dengan bergantian. Dengan perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya
Yesus terangkat ke sorga. Saya akan memulai ayat 9, sidang jemaat ayat yang ke-10. Demikian kita bersaut-sautan hingga tuntas pembacaan kita pagi ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengakukan sekalipun mereka minum racun mawar. Mereka tidak akan mendapat sakit. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun berdiam mengatakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang lainnya. Amin. Yang berbahagia kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Pak Matius di Berita Mimbar web kita gitu ya, yaitu tentang penampakan. Beliau menulis tentang penampakan di Perjanjian Lama dan juga penampakan Tuhan di Perjanjian Baru, khusus setelah peristiwa kematian lalu bangkit lagi. Nah, sidang jemaat, apa yang hendak saya sampaikan dalam renungan kita atau dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini saling melengkapi. Jadi kita bersyukur ada web untuk GKRI Epifania. Sidang jemaat bisa juga itu di-download begitu ya, kalau mau baca warta, baca jadwal pelayanan, juga tentang tulisan-tulisan yang ada di Berita Mimbar. Kapan waktu Bapak Ibu boleh baca dan juga boleh dibagikan kepada yang lain begitu ya. Terima kasih Pak Matius sudah memfasilitasi dan juga akhirnya mengupload di web kita gitu ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita tujuan di balik penampakannya. Seharusnya, sebaiknya dalam pemikiran manusia, mungkin juga kita yang ada di sini begitu ya, termasuk saya, kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit, udah naik saja ke sorga. Ya begitu ya Bapak Ibu ya, naik ke sorga. Tetapi nyatanya Yesus tetap ada
Setelah peristiwa kebangkitan itu ada 40 hari lagi, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali. Lalu kenapa harus menampakkan diri? Kenapa harus memperlihatkan diri kepada jemaat? Maksud saya kepada para muridnya waktu itu. Dan kepada beberapa orang yang percaya, termasuk Maria Magdalena. Ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa harus menampakkan diri? Kenapa harus memperlihatkan diri? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini, dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20, kita akan melihat tujuan di balik penampakan. Tujuan di balik memperlihatkan diri setelah peristiwa kebangkitan itu. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 9, ayat 12, dan ayat 14. Ya, untuk meyakinkan bahwa ia hidup, Bapak Ibu. Bisa saja Yesus langsung terangkat ke sorga. Tidak perlu lagi memperlihatkan diri kepada para murid, kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tetap menampakkan diri. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan bahwa ia hidup. Ia berkuasa. Dia adalah Allah itu sendiri yang tidak bisa dibatasi oleh kematian. Menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian, Bapak Ibu. Dengan peristiwa dia menampakkan diri, memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan dari pengaruh kuasa setan, begitu ya. Ada 7 setan yang diusir oleh 7 setan, betul ya? Yang diusir oleh Yesus Kristus pada diri Maria Magdalena. Maria itu dipulihkan, disembuhkan, dan setelah peristiwa kebangkitan itu diperlihatkanlah dirinya. Yesus memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena supaya Maria Magdalena itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu hidup. Kalau Yesus terangkat ke sorga atau langsung ke sorga, maka saya meyakini Bapak Ibu, Maria Magdalena ini dia tidak akan pernah yakin, dia tidak akan pernah percaya Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa atas kematian. Yesus tidak ada lagi berada di dalam kuburan, sidang jemaat. Dengan peristiwa penampakan ini, Maria yakin benar akhirnya bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dia mengalami Tuhan, istilah saya Bapak Ibu. Dia mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu benar-benar hadir, Tuhan itu benar-benar memperlihatkan kuasanya, keberadaan dirinya kepada Maria Magdalena. Supaya Maria Magdalena jangan ragu-ragu lagi. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan kepada seseorang supaya seseorang itu tidak ragu. Supaya seseorang itu memiliki keyakinan yang penuh di dalam segala macam peristiwa yang akhirnya membuat seseorang atau bahkan membuat kita benar-benar yakin bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah Yesus yang hidup. Amin. Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Tentu saja Bapak Ibu dan saya mengalami banyak peristiwa yang orang lain mungkin tahu atau tidak tahu. Kita sendiri yang tahu bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Seperti apa dan bagaimana kita yang tahu, sidang jemaat.
Saya banyak mengalami, saya yakin juga sidang jemaat, banyak mengalami bagaimana Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa Tuhan hadir, tanpa Tuhan menunjukkan siapa dirinya di dalam kehidupan saya meyakini saya tidak akan pernah yakin bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu hidup. Sekali, dua kali, bahkan berkali-kali Tuhan itu menunjukkan kehadirannya, pertolongannya atas kehidupan kita. Amin. Kalau Maria Magdalena itu melihat Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya, tentu untuk konteks kita masa kini tidak lagi seperti itu. Saya katakan tadi Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita dalam segala macam peristiwa hidup kita. Amin. Supaya Bapak, Ibu, dan saya semakin yakin. Kalau semakin yakin, apapun yang terjadi tidak akan pernah membuat kita goyah. Tidak akan pernah membuat Bapak, Ibu, dan saya bergeser sedikit pun untuk mempercayainya. Tentu sekali lagi kita punya kesaksian masing-masing, Bapak, Ibu. Saya kalau tidak diproses sedemikian rupa oleh Tuhan dalam hidup saya, Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan saya, dalam banyak peristiwa, saya yakini tidak akan mungkin saya memberi diri untuk jadi pelayan Tuhan. Tidak akan mungkin saya benar-benar menjadi orang Kristen. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya mengatakan Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu menjamin kehidupan kita di dunia ini, dan nantinya kalau saya sendiri tidak memiliki keyakinan. Saya berharap Bapak Ibu ya benar-benar mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Supaya kuat, supaya mampu menghadapi berbagai macam pencobaan dan tekanan hidup. Dengan segala macam persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Saya kurang tahu peristiwa apa saja yang Bapak Ibu alami. Saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat mengalaminya. Mengalami Tuhan hadir dalam hidup diri Bapak Ibu. Kalau tidak, kekristenannya itu akan mudah dipatahkan. Dia akan mudah kecewa. Kecewa ke gereja, kecewa ke gembala, kecewa kepada majelis, kecewa kepada sesama jemaat. Akhirnya tarik diri. Stop. Berhenti menjadi orang Kristen. Berhenti menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau mengalami Tuhan, Pak, itu belum tentu jaminan juga. Nyatanya dari 10 orang yang disembuhkan, yang berpenyakit kusta, nyatanya hanya 1 orang saja yang datang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Berarti mujizat belum tentu membuat seseorang percaya dengan sepenuhnya atau seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu hadir. Benar. Tetapi kalau sudah berkali-kali, sudah sekian kali, masih juga
tidak yakin. Itu namanya kebangetan, kata Betawi. Iya. Saya bersaksi Bapak Ibu, ya. Jangan jauh-jauh lah. Waktu Ega itu mau lahir. Jadi Ega mau lahir, istri saya karena jarak melahirkan itu cukup jauh ya antara Eliezer sama Ega. Eliezer lahir tahun 2008, Ega lahir 2015. 8 ke 15 berarti ada 7 tahun selisihnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Dengan jarak yang jauh itu memang benar-benar sulit melahirkan. Berat begitu. Ditambah usia juga tidak muda lagi Bapak Ibu. Aduh susah. Benar-benar susah. Saya mengambil waktu pulang dari sekolah sebelum saya ke rumah sakit, saya buka pintu gereja ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolonglah istri saya mau melahirkan anak yang ketiga. Tuhan buka jalan supaya proses persalinan itu dibuat lancar sekalipun dalam keadaan sulit. Bapak Ibu, akhirnya saya pergi dan saya menyaksikan ada kepayahan saat mau melahirkan. Karena melahirkan secara normal Bapak Ibu. Itu waktu ngeden atau apa itu istilahnya? Iya, yang pakai hitungan kalau ada dokter atau ada bidan itu. Ya, 1, 2 gitu ya. Itu karena istri saya juga ada asmanya, itu hampir-hampir dia nggak bisa narik napas lagi Bapak Ibu. Tapi di detik-detik terakhir itulah ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Yang memungkinkan akhirnya dorongan yang begitu luar biasa kuatnya, sehingga istri saya dapat melahirkan anak kami yang ketiga itu. Istri selamat, anak pun selamat, itu juga karena pertolongan Tuhan. Makanya sampai hari ini dalam berbagai macam keadaan yang diperhadapkan kepada saya, Bapak Ibu, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan yang lainnya, saya tidak pernah khawatir, nggak pernah takut lagi. Karena Tuhan menunjukkan dirinya dengan berbagai macam cara menolong saya, Bapak Ibu. Yesus itu benar-benar hidup dan dia benar-benar hadir di dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga. Amin. Berapa banyak kita mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak Tuhan menunjukkan kehadirannya di dalam berbagai macam peristiwa. Ibu Yekti baru-baru ini contoh. Ternyata saya juga baru tahu minggu lalu ya Pak Indra. Ibu Yekti nyantai saja, Bapak Ibu. Jatuh, tergelincir karena ada yang basah di rumah, begitu ada air. Nggak ada orang di rumah. Ibu Yektinya jatuh dengan kepala lebih dulu bagian belakang kebentur ke lantai. Jatuh, pingsan, sadar sendiri. Ya, saya mengunjungi satu orang Bapak Ibu. Sampai hari ini orang yang jatuh dengan tergeletak seperti itu belum benar-benar siuman Bapak Ibu. Masih ada di tempat pembaringan.
perawatan. Jadi satu kamarnya dibuat seperti rumah sakit. Ya, karena ini kan orang kaya. Dia punya kepala terjadi pendarahan dan pingsan. Ya, nggak sadar-sadar. Nggak bisa bangun, mandi dimandikan, makan ya, pakai selang begitu. Sampai hari ini saya belum tahu lagi bagaimana perkembangannya. Berapa banyak uang yang sudah habis. Ibu Yekti selesai begitu, jalan dengan Pak Ridwan. Nabrak orang. Terjadi tabrakan begitu. Motor ke motor. Kalau juga bukan penyertaan Tuhan, Tuhan hadir dalam peristiwa itu. Kita nggak tahu. Saya yakin Ibu Yekti tidak memimpin ujian hari ini. Bapak Ibu, coba perhatikan Maria Magdalena ini. Sudah hampir-hampir mengalami situasi yang sulit juga. Dia tahu Yesus disalib. Dia tahu Yesus mati. Dia tahu Yesus dikuburkan. Udahlah, selesai. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena untuk meyakinkan Maria Magdalena bahwa dia hidup. Dia berkuasa. Setan yang pernah diusir dalam diri Maria Magdalena tidak berkuasa lagi atas hidupnya dan tidak akan mungkin kembali menguasai dirinya karena Yesus hidup. Amin. Sehingga Maria Magdalena yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu hadir dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau diperhatikan ayat 10 dan ayat 13, tujuan dibalik penampakannya, yaitu Yesus Kristus, yaitu untuk yang diyakinkan bersaksi. Saya ulang, untuk yang diyakinkan bersaksi. Maria ini kan sudah diyakinkan itu. Maria Magdalena sudah diyakinkan. Demikian juga dengan dua orang murid yang sedang menuju Emmaus. Dua orang murid ini memang Yesus hadir di situ dengan tampilan wajah yang berbeda. Bapak Ibu. Sehingga tidak dikenali oleh dua orang ini. Yang dimana dua orang ini juga sebenarnya kecewa. Kecewanya di mana? Karena mereka berharap Yesus itu akan menjadi raja karena Mesias. Nyatanya Yesus ditangkap, nyatanya Yesus mati, nyatanya Yesus dikuburkan. Dua orang ini lupa bahwa Yesus benar berkata dia akan hidup. Dalam perjalanan itu, Yesus menampakkan dalam rupa yang lain kepada dua orang itu. Tapi akhirnya kedua orang itu mengenalinya dan mereka kembali. Sama seperti Maria Magdalena, kedua orang murid ini kembali untuk memberitahu kepada para murid yang lain yang belum melihat kehadiran Kristus setelah kematian, Bapak Ibu. Sekali lagi untuk yang diyakinkan itu bersaksi. Jadi ada maksud Tuhan menyatakan dirinya kepada siapapun bahwa dia itu hidup. Dia itu berkuasa, dia itu penyelamat, dia itu Tuhan, dia itu penolong. Yang dimana Bapak, Ibu, dan saya harus beritahu kepada orang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita tanpa makna, tanpa tujuan.
Jangan diam-diam. Harus diceritakan kepada orang lain. Amin. Berbagi cerita. Komunitas Kristen adalah komunitas yang bercerita. Setiap peristiwa diceritakan untuk saling menguatkan, saling menghiburkan, saling memotivasi satu terhadap yang lain. Kalau sesama orang Kristen. Bagaimana dengan orang yang bukan Kristen, Bapak Ibu? Ceritakan bahwa Tuhan yang Bapak Ibu percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tidak boleh malu, tidak boleh ragu. Tidak boleh takut. Saya minta izin dulu, Bapak Ibu. Pak, saya nggak bisa ngomong. Loh, Pak nggak bisa ngomong, kok bisa ngomong? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak pandai bicara. Loh, nyatanya bisa bicara. Pak, saya kan bukan sekolah teologi ya. Oh, apakah hanya sekolah teologi ya orang yang berbicara, bersaksi, menyampaikan berita, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah ngalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, ceritakan. Jangan dipendam. Ya. Jangan dipendam, ceritakan. Bu Yekti udah bersaksi di sini minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya Bu Yekti. Yang lain ayo bersaksi. Pada orang tua, kepada paman, kepada om, kepada teman, kepada sahabat. Jangan mereka yang banyak cerita kepada kita, Bapak Ibu. Kita lalu diam aja. Kita dengar aja. Padahal kita ada kesempatan untuk bercerita tentang Yesus Kristus. Kita yang mendapatkan cerita orang. Kita sendiri tidak pernah bercerita. Orang bercerita kepada kita. Yang akhirnya mempengaruhi pola pikir kita, tindak tanduk kita. Yang kadang-kadang bisa jadi membuat Bapak Ibu dan saya bimbang. Paling tidak kita dalam berbicara berimbang. Amin. Apalagi kalau boleh, udah salibkan saja. Gak usah takut, gak usah ragu, gak usah bimbang. Saya juga punya pengalaman loh. Saya pernah saksikan juga Bapak Ibu. Mau menikah, uang gak banyak Bapak Ibu. Saya pernah saksikan di sini juga dalam khotbah. Tapi saya juga sampaikan kepada teman-teman yang mau menikah. Beberapa orang saya dorong, udahlah, kapan lagi? Menikahlah. Ya masalah dana, Pak. Gimana nanti mau menghidupi keluarga, Pak? Saya bilang gak usah takut. Kita punya Tuhan yang hidup, asal ada keinginan untuk menikah. Kecuali tidak ada keinginan untuk menikah. Tapi kalau ada keinginan untuk menikah, jangan lama-lama. Saya bilang kepada mereka, ayo. Nanti juga bisa dilewati kok. Saya dulu menikah tanpa modal, Bapak Ibu. Modal nekat. Duit nggak seberapa. Saya jalani, Bapak Ibu. Ucapan syukur di sini, Ibu Yekti itu bawa piring itu dari rumah Ibu Sujiati, almarhum. Bawa piring ke sini. Semua jemaat ambil bagian. Saya nggak bisa kasih duit Bapak Ibu ke jemaat.
Saya hanya kasih kenang-kenangan gelas, kalau tidak salah itu nggak ada nilainya apa-apa Bapak Ibu. Lalu gimana menjalani kehidupan? Dari sekolah gaji saya cuma 800.000. Kadang 700.000. Tempat saya mengajar itu. Setelah waktu mau menikah itu mainan 700-800.000. Gereja 500. 5 tambah 7 atau katakanlah 8. 8 tambah 5 berapa Bapak Ibu? 13. 1,3. Gaji untuk hidup berkeluarga. 1,3. Kadang 1,2. Hidup berdua, belum punya anak. Gimana bisa hidup Bapak Ibu? Gimana mau bisa beli ini, beli itu? Tapi Tuhan hadir. Tuhan itu hidup. Amin. Sehingga saya bisa bercerita kepada yang belum menikah. Ayolah. Masuk anak-anak muda, gak usah takut menikah. Ayo menikah. Tuhan punya cara. Toh nanti dengan sekarang sama aja. Justru lebih cepat, lebih baik Bapak Ibu. Tapi yang sudah nikah jangan nikah lagi. Ya, cukup. Soalnya di sini ada beberapa yang belum menikah ya. Saudara Kelly, saya berdoa supaya saudara Kelly cepat menikah ya. Karena saya dulu menikah terlalu berumur juga Bapak Ibu. 31 saya menikah. 2 tahun kemudian baru punya anak. Berapa itu usia? 31 tambah 2, 33 tahun. Istri lebih muda. Ega itu sekarang baru jalan 8 tahun. Anak yang ketiga. Usia sudah 52 tahun. Nanti SMP, kalaupun ngantar sekolah, orang bilang itu cucunya. Pernah saya dibilang jalan sama Ega di gereja, waktu saya pelayanan, saya nggak perlu sebutkan di gereja mana. Pak, ini cucunya ya. Karena seusia saya itu udah harus punya cucu begitu. Telat menikah dengan berbagai macam pertimbangan Bapak Ibu. Tapi tidak usah takut, amin. Tuhan itu menolong kita. Dia hadir dalam kehidupan kita. Tapi jangan juga yang muda-muda ini masih sekolah, bilang ke mamanya, ke papanya, "Ma, saya mau nikah." Lalu rame-rame ya jemaat GKRI, anak Pak Tony datang, anak Pak Indra datang, anak Pak Reni datang, anak Pak Amin datang, anak Bu Yekti datang, anak Ibu Deborah datang, Bu Rini datang. Bingung sayanya, ini sekali datang banyak banget nih. Tapi yang pertama-tama menentang siapa Bapak Ibu? Saya duluan. Jangan menikah dulu. Karena masih sekolah, gunakan waktu kesempatan untuk belajar. Tapi kalau yang sudah selesai sekolah, sudah kerja, sudah saatnya juga cari pasangan hidup. Ya. Mau yang seperti apa? Minta sama Tuhan. Mau yang kurus minta, yang tinggi minta, yang pendek minta, yang gemuk minta. Mau dari suku mana? Minta sama Tuhan. Bila perlu menikah sama orang luar negeri Bapak Ibu. Ya. Siapa tahu di antara sidang jemaat nanti dapat orang Australia. Pernikahannya di sana, Pak Pendeta datang ya dalam pernikahan saya di Australia.
dengan orang tua saya. Tiket nih, tiketnya bolak-balik. Iya. Saya rindu sidang jemaat kita punya menantu orang luar negeri. Kalau Korea Utara ngeri-ngeri sedap. Ya, ada peluang, ada kesempatan ini Bapak Ibu, nggak masalah. Ya, sekolah. Tapi untuk mendapatkan pendamping luar negeri harus sekolah juga, harus kerja yang baik. Ya, dan harus diniatin, didoakan. Ada banyak kok. Karena dia punya niat, punya keinginan, dia bawa dalam doa, dapat suami dari luar negeri. Dapat istri dari luar negeri. Kalau nggak mau produk lokal begitu. Iya. Bayangkan Ibu Deborah nanti dapat menantu orang Jepang. Bolak-balik Indonesia Jepang. Mana Bu Deborah? Ke Jepang. Bawa oleh-oleh ya apa? Bunga sakura. Kan gitu. Dulu Pak Indra jalan-jalan ke Australia apa New Zealand ya Pak Indra ya? Saya senang banget Bapak Ibu. Dibawain anggur di pesawat itu ya Pak Indra ya. Waduh, ada kebanggaan jemaat bawain anggur. Jalan-jalan ke luar negeri. Ini yang dibawain peyek lagi. Peyek lagi gitu loh. Kita berdoa bersama, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, karena Tuhan kita hidup untuk yang diyakinkan bersaksi. Oh, saya udah berdoa sama Tuhan. Seperti doa Pak Pendeta Paran, anjuran Pak Pendeta Paran, jemaat akan menjadi jemaat yang luar biasa. Benar loh Bapak Ibu, Tuhan itu hidup. Saya dapat menantu orang luar negeri. Benar Bapak Ibu, Tuhan kita hidup. Saya dulu kontrak, tapi sekarang udah punya rumah. Saksikan Bapak Ibu. Dulu jalan kaki bisa punya motor, saksikan, amin. Dulu nggak punya mobil, jadi punya mobil. Saksikan itu karena kemurahan Tuhan. Tapi jangan juga atas nama kesaksian untuk mengangkat diri di atas gunung. Tahu maksudnya? Sombong, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Jangan. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Ya. Yang terakhir, untuk menegaskan pentingnya bersaksi tentang Yesus Kristus. Sorry. Ayat 15 sampai 20. Meningkat Bapak Ibu. Dari pengalaman-pengalaman yang sederhana. Naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tentang Yesus Sang Juru Selamat. Kalau tentang pengalaman-pengalaman yang seperti itu tadi, itu tingkatnya tingkat dasar sekali Bapak Ibu. Belum banyak naik kelas, tapi kalau kita bersaksi kepada orang lain, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah penebus dosa yang mengampuni kita, yang membuat kita selamat, yang mendapat jaminan sorga. Kita sampaikan kepada orang lain. Itulah tujuan daripada inti Injil itu sendiri. Pertanyaan saya, beranikah di antara Bapak Ibu kita jemaat Tuhan bersaksi Yesus itu Tuhan? Bersaksi Yesus itu Juru Selamat? Bersaksi Dia menjamin kita untuk masuk surga? Bersaksi bahwa Yesus itu menghapus kutuk yang ada? Jangan-jangan kita nggak berani membuka mulut kita sedikit pun. Harus berani. Karena gereja itu ada memang harus seperti itu. Amin. Orang lain berani. Kita juga harus berani.
Ya Pak Randy, saya salut juga gitu. Ya. Pakai salib, kalung salib ya Pak Randy ya. Kadang nyanyikan lagu-lagu rohani di handphone waktu masih pakai handphone dulu itu ya. Biasa nongkrong. Oh iya. Iya. Di Muagus itu ya. Iya. Berani menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen, orang yang pengikut Kristus, Bapak Ibu. Ya. Berani bukan konyol. Berani bukan mau cari mati. Tapi berani di sini karena perintah Yesus. Dia akan terus hadir menyertai kita. Kalau kita berani menginjili orang, Bapak Ibu, Tuhan yang juga akan mendampingi dan meneguhkan firman-Nya untuk kita. Kiranya jemaat GKRI Epifania paham benar kenapa Yesus harus menampakkan dirinya untuk meyakinkan bahwa ia hidup. Untuk yang diyakinkan supaya bersaksi. Untuk menegaskan pentingnya bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sebatas pembuat mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Hari Pasari. Doa penutup dan perkatakan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paransakio. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta. Kami persilahkan hamba Tuhan, Bapak Pendeta, untuk selama-lamanya. Kita berdoa, biarlah kami tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan, pencobaan yang diperhadapkan kepada setiap kami, dengan kami tetap cinta dan tetap setia. Itulah yang dicari Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami supaya cinta kami kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan hingga akhir hidup kami. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah hari ini, dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan. Sempurnakan pelayanan kami, dan bela semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang hadir. Tuhan mengetahui pergumulan, tantangan yang ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan sidang jemaat-Mu. Dan biarlah sidang jemaat-Mu tetap berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, segala penghiburan, kekuatan, dan jalan dalam kehidupan ini. Karuniakanlah kesehatan kepada setiap kami. Apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Singkapkan dan bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit untuk sidang jemaat-Mu dalam menghidupi keluarga masing-masing. Kami bukan keturunan orang-orang yang kaya, orang-orang yang mendapatkan warisan, tapi kami adalah orang-orang yang memang mencintai, mengasihi Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kami hidup kepada janji-janji Tuhan. Bela janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, itu juga terjadi atas kami sekalian dalam banyak hal ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu mampu membesarkan, menyekolahkan anak-anaknya. Setiap sidang jemaat-Mu mendoakan anak-anaknya, mengajar, mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan boleh melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Hamba terus berdoa supaya sidang jemaat-Mu, kami semua tidak ada yang terhilang lagi Tuhan. Tetaplah berkomitmen, tetaplah mencintai Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Yang belum ada pendamping hidup, kami berdoa seperti saudara kami Gali, saudari kami Liana, saudari kami Nila. Kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan supaya mereka juga boleh mendapatkan pendamping hidup. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar, supaya mereka belajar dengan baik, supaya pada saatnya nanti mereka boleh berkuliah, mereka boleh bekerja. Dan selaku hamba Tuhan gembala sidang di tempat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
supaya anak-anak dari setiap sidang jemaat-Mu, anak kami, nantinya mendapatkan pendamping hidup yang sepadan, yang berkenan kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, dan menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Menjelang pemilu tahun 2024, kami menolak segala macam kuasa kegelapan roh jahat yang hendak mengganggu bangsa negara kami, yang hendak membuat perpecahan bangsa negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, para politisi, partai-partai yang ada, tidak bersaing secara tidak sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon intervensi Tuhan atas bangsa kami. Tuhan yang berotoritas boleh memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mampu memulihkan bangsa kami, yang mampu meneruskan pembangunan yang ada, yang membuat kedamaian dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami berdoa juga terpilih nanti DPD, DPR RI, DPRD. Kami juga berdoa untuk wali kota, bupati, bahkan gubernur. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang berintegritaslah yang boleh memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Ampuni bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami kalau mereka ada di dalam hal keputusan-keputusan yang salah. Biarlah para politisi benar-benar berhati nurani. Biarlah pemimpin bangsa ini benar-benar berhati nurani untuk kemajuan bangsa kami. Bukan untuk kelompoknya, bukan untuk sukunya, bukan untuk agamanya, tetapi untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau terjadinya perpecahan, terjadinya pembencian satu agama dengan agama yang lain, satu partai dengan partai yang lain. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Sertailah kami sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih, kami percaya berkat-berkat Tuhan juga ada atas gerejamu di tempat ini. Ada atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.